teman-teman semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan jika kabar teman-teman semua luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripaldo. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan prodi Teologi semester 5. Di sini saya ingin memberikan sedikit khotbah dengan judul Dirimu Bisa Dipakai oleh Tuhan. Namun sebelum kita masuk ke dalam khotbah, marilah kita bersama-sama berdoa yang akan saya pimpin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini Tuhan dengan napas kehidupan yang Engkau beri Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang akan hamba sampaikan dapat berguna, dapat menjadi sesuatu, dapat menjadi bekal untuk kami semua di kemudian hari Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, dari teman-teman semua di sini pernah merasakan diri teman-teman itu merasa seperti aku ini siapa? Aku cuman orang biasa. Aku bukan siapa-siapa, aku gak terkenal, aku gak punya bakat apapun, aku bukan orang yang spesial, aku bukan orang yang populer di sekolah, di kampus, dimanapun. Pernah gak teman-teman merasakan hal-hal seperti itu? Tentunya hal-hal seperti itu sangat sering dan pasti kita alami masing-masing. Bahkan saya sendiri pun juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Namun perlu diingat teman-teman, Tuhan tidak memandang siapa kita. Tuhan tidak memandang skillmu apa, tidak memandang dirimu sepopuler apa, Tuhan tidak memandang dirimu sekaya apapun. Tapi yang dipandang Tuhan adalah hatimu dan hati saya, teman-teman. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 berkata, Allah memilih yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan Allah memilih yang lemah bagi dunia untuk memalukan yang kuat. Artinya apa teman-teman? Tuhan gak memilih kamu sebagai orang yang pintar, Tuhan gak memilih kamu sebagai orang yang kuat, Tuhan gak memilih skillmu, tapi Tuhan memilih hatimu. Seperti halnya saya berikan ilustrasi. Misalkan teman-teman di sini punya HP yang kentang. Coba bayangin, teman-teman punya HP yang kentang, RAM-nya kecil, baterainya cepat habis. Di mata orang lain itu HP yang gak guna gitu loh, HP yang udah nggak layak pakai, HP yang udah kayak mending dibuang aja gitu. Tapi selama HP itu masih bisa diisi kuota, diisi pulsa, masih bisa digunakan, masih bisa buat chattingan, masih bisa dipakai main game, bahkan bisa belajar online, itu sama kayak halnya kayak hidup kita. Meski di mata orang-orang kita itu kayak nggak berguna, nggak bisa dipandang, nggak bisa dipakai, tapi Tuhan bisa buat kita jadi sesuatu. Mungkin ilustrasi satu lagi yang lebih mudah. Kadang kalau kita pengen terlihat cantik ataupun ganteng, kita kalau selfie biasa ke Instagram gitu, kita bisa menggunakan filter yang ada untuk membuat wajah kita lebih ganteng, lebih cantik, lebih cerah, lebih mulus. Tapi sebenarnya Tuhan nggak peduli kita mau itu jelek, mau kita jerawatan, mau kulit kita putih, mau kulit kita hitam. Tuhan gak mementingkan hal itu teman-teman. Tuhan yang dipentingkan oleh Tuhan itu adalah hati teman-teman dan hati saya. Banyak contoh di Alkitab Tuhan bisa pakai orang-orang itu yang unexpected gitu loh, yang gak terduga. Sebagai contoh yang pertama adalah Musa. Seperti yang teman-teman dan saya ketahui, Musa itu adalah orang yang gagap. Tapi Tuhan bisa pakai Musa buat jadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Gimana gitu loh. Tuhan bisa memakai siapa aja, Tuhan bisa memakai siapapun. Gak peduli dia itu orangnya gagap, dia gak peduli orang itu seperti apa, Tuhan bisa pakai. Contoh yang kedua, Daud itu siapa sih? Daud
cuman seorang penggembala gitu, penggembala kecil, tapi Tuhan bisa pakai Daud buat jadi seorang raja. Ada contoh lagi teman-teman, yang ketiga, Petrus. Petrus itu penakut. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rasul yang besar. Gimana teman-teman? Mereka itu sama kayak kita. Kita bukan siapa-siapa, mereka juga bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi seseorang. Tuhan itu nggak memandang siapa kita, Tuhan nggak memandang siapa Anda, siapa saya, siapa keluarga kita, apa latar belakang kita. Tuhan nggak memandang itu. Tuhan bisa memakai teman-teman dan saya menjadi sesuatu dengan berbagai macam cara, dengan bidang teman-teman masing-masing, dengan bidang saya sendiri. Misalkan teman-teman seorang gamers, Tuhan bisa pakai teman-teman buat jadi seorang gamers yang mampu membangun ruang lingkup komunitas gaming yang sehat. Teman-teman orang-orang yang suka tiktokan, Tuhan bisa juga pakai gitu loh. Tuhan bisa pakai teman-teman melalui konten teman-teman buat memberkati orang lain, menjadi sesuatu yang bisa membuat orang merasa terberkati. Teman-teman bukan siapa-siapa gitu di kampus atau di sekolah. Tuhan justru senang pakai orang-orang yang kayak teman-teman gitu loh. Tuhan bisa pakai teman-teman buat jadi orang-orang yang berguna di kampus, orang-orang yang bisa menggerakkan orang lain, memberkati orang lain dengan caranya, dengan cara yang tak terduga. Teman-teman orang yang introvert, Tuhan juga bisa pakai teman-teman. Tuhan bisa pakai telinga teman-teman yang jago mendengar gitu loh, buat nolongin teman-temannya, teman-teman yang mungkin lagi dalam keadaan sedih, down, susah, buat jadi pendengar. Bisa loh teman-teman, banyak cara dari hidup kita yang bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berguna, untuk menjadi alat bagi rancangan-rancangan Tuhan. Tuhan gak peduli, intinya Tuhan gak peduli siapa kita, siapa Anda, siapa saya. Tuhan gak memandang skill teman-teman, Tuhan gak memandang skill saya. Intinya Tuhan gak peduli siapa kamu, siapapun orang tuamu, dari mana kamu berasal, siapapun keluargamu, kamu orang kaya, orang miskin, kamu orang seperti apa, Tuhan gak peduli. Yang penting hatimu. Tuhan menjadikan saya dan saudara menjadi orang-orang yang hebat itu tidak dengan skill, tapi dengan hati. Apakah hati saya dan teman-teman mau untuk melayani Tuhan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Saya ingin mengajak mulai sekarang, hari ini, detik ini, jangan tunggu kita menjadi orang yang sempurna. Kasihlah hidup teman-teman ke Tuhan, percayakan semuanya kepada Tuhan, biarkan Tuhan yang pakai hidup teman-teman, hidup saya dan saudara. Sebelum kita mengakhiri sedikit firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan rahmat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang telah Hamba sampaikan dapat menjadi motivasi, dapat menjadi bekal untuk saya dan teman-teman untuk menguatkan hati kami masing-masing. Pakailah kami Tuhan dengan cara-Mu, dengan ketidakterbatasan-Mu Tuhan, untuk rancangan-rancangan-Mu Tuhan, untuk kedepannya Tuhan. Jadikanlah hidup kami berguna Tuhan, jadikanlah hidup kami sebagai alat dalam rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Saatnya sudah Alkisah tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh biết thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình mình tình tan tan tan.